Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review sesuatu yang nostalgia, yaitu adalah Power Rangers dari Mighty Morphin. Jadi dulu saya sempat nonton waktu kecil. Ini adalah tontonan favorit saya, Power Rangers yang versi barat ya. Jadi saya nggak pernah nonton Super Sentai waktu kecil. Saya lebih suka nonton yang versi baratnya. Dan di depan kita sudah ada kedua Ranger Tommy, yaitu ada Green Ranger dan White Ranger. Kalau versi Jepangnya ada Dragon Ranger sama Kiba Ranger. Oke, kita akan fokus review yang Green Ranger-nya dulu setelah yang satu ini. Dan oke, akhirnya saya memberanikan diri untuk terjun di dunia Power Rangers, terutama di lini Hasbro Lightning Collection ini, dimana sekarang untuk versi Mighty Morphin ini udah lengkap ya, dari kuning sampai ke semua warna sudah ada lah pokoknya. Bahkan Alpha juga ada dan juga monster-monsternya juga lengkap. Dan saya bisa tergolong cukup lumayan telat untuk memulai koleksi karena sudah mulai mahal semua harganya. Dan ini saya dapetin di Kid Station. Mungkin buat teman-teman yang follow Instagram saya di umum2830 sudah ngeliat story saya yang saya nge-pick up kedua item ini. Dan ini saya dapetin di harga 499.000. Ya, cukup lumayan mahal sebenarnya untuk sekelas Green Ranger ini yang notabene harganya itu sekitar 300 ataupun 400-an ribu. Tapi saya lebih memilih beli di Kid Station. Kenapa? Saya pengen megang langsung aja sih, biar nggak lama-lama nunggu paket datang lagi. Kita mulai dari Green Ranger sama White Ranger dulu ya. Nanti mungkin pelan-pelan akan saya beli yang merah sampai yang pink, atau kita langsung hunting yang paling susah dicari. Oke, pertama kita akan coba review dari packagingnya dulu. Ini pertama kalinya saya megang figur dari Lightning Collection. Ini Hasbro, keluaran Hasbro ya. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Di bagian depan tampak si Tommy-nya, yaitu Power Rangers warna hijau, dan ada tulisan dari warning, dan ada gambar vektor dari Dragon Ranger-nya atau Green Ranger. Di sini ada tulisan Power Rangers, ada Mighty Morphin, Green Ranger, dan ini keluaran dari Hasbro. Oke, ini dari Hasbro. Saya suka desainnya ini vektor-vektor gimana gitu. Di bagian ini untuk 14 untuk umur 4 tahun ke atas. Di sisi lainnya ada desain dari vektornya lagi. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari packagingnya, nih keren sekali. Ada desain vektornya gini. Sedangkan di sisi lainnya itu ada sambungannya. Jadi di depannya cuma muka separuh, dan di sebelah kirinya ini ada penampakan lanjutan dari depan tadi. Dan di sini ada logo dari Power Rangers yang sudah tidak asing lagi buat kita generasi 90-an. Di bagian belakang ada pose simple, dan ini cakep sekali fotonya. Ini benar-benar foto produk dari Ranger hijau ini. Jadi ini benar-benar penampakan aslinya. Jadi desainnya simple seperti ini, dan di bawah sini ada tulisan attention bla 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 bla. Ada logo Hasbro juga. Di bagian bawah hanya ada tulisan-tulisan seperti kreditnya gitu. Ada barcode juga segala macam. Di bagian depan nih yang saya suka nih, ada penampakan aksesoris yang kita dapatkan di sini. Selain dari Rangernya juga ada juga HS Tommy-nya. Kita akan lihat detailnya nanti. Ada juga beberapa senjatanya, dan ada peluitnya. Bukan peluit sih, ini kayak seruling gitu yang buat manggil Dragon Zord-nya. Dan di situ ada efek warna hijau, efek petir. Kita akan langsung lihat saja apa-apa saja yang kita dapatkan di figur ini. Oke, aksesoris yang pertama kita dapatkan adalah efek petir ini. Dan ini saya kira itu plastik loh. Seperti SAF pada umumnya itu efek-efek seperti ini pasti dibikin dengan material plastik, tapi ini benar-benar karet. Jadi ini sudah pasti 100% aman dan nggak bakalan patah. Karena kalau ini plastik pun bakalan sangat ringkih dan sangat tipis kan. Tapi ini benar-benar dibikin seperti karet, jadi aman aja sih. Detailnya kayak gitu. Ini kalau bentar, ini kayaknya ganggu deh. Nah, kayak gini aja. Nah, ini kayak gini loh dia. Detailnya bagus, dan bentuknya juga sempurna lah, petir-petir gitu. Berikutnya kita dapat Dragon Dagger ataupun belati gitu, dan ini bisa difungsikan sebagai seruling untuk si Green Ranger-nya untuk manggil peliharaannya ataupun Dragon Zord. Dan kita lihat detailnya di sini ada logo atau simbol dari Dragon Ranger ataupun Green Ranger di sini. Dan kalau kita lihat detailnya pun nggak begitu ini sih. Detail di bagian ganggangnya pun ya normal-normal saja lah, sesuai dengan harganya. Oke. Catnya pun masih agak sedikit ini, nggak rapi gitu. Ada cat-cat yang meluber di sini. Tapi ya
nggak masalah lah. Untuk ini detail kecil gitu pun nggak bakal kelihatan kalau kita foto. Berikutnya dapat pedangnya ini. Sayangnya saya nggak punya SAF-nya, jadi kita nggak bisa meng-compare antara ini sama SAF bentuknya bedanya kayak gimana. Tapi yang pastinya ini juga terbuat dari karet ya. Oke, ini bagus sih. Saya kirain plastik loh selama ini. Dan ini adalah rumbai-rumbainya. Jadi kayak kaku gitu ya. Ini kalau kita custom dibikin rumbai-rumbai benar-benar tali itu mungkin lebih bagus deh. Tapi ini ya oke, nice lah. Bagus, dan bahannya ini karena karet dia bakal mudah bengkok gitu. Jadi ya bisa dilurusin lagi lah. Oke, ini nice. Berikutnya dapat 2 part tangan. Ini yang pastinya untuk memegang daggernya tadi, serulingnya kayak gini. Ya, ini untuk megang serulingnya, seruling saktinya. Ini cocok. Detailnya simpel aja, warna putih gini. Yang satunya part tangan menggenggam atau tinju gini. Dan joinnya ada di tangannya. Oke. Nice sih. Simple, lebih simple. Dan yang terakhir adalah HS Tommy-nya. Ini kayak gimana kira-kira nih? Oke, dari pen mukanya bagus, rapi, benar-benar dapat warna kulitnya. Walaupun untuk mukanya nggak begitu mirip, karena di bagian matanya ini kayak apa ya? Kayak kosong gitu sih, kalau saya lihat. Jadi kayak nggak ada tatapan, matanya tuh kayak nggak berbicara gitu. Tapi dari segi pen bagus lah, rapi, rambutnya juga bergelombang. Ya kalau dibilang mirip sih nggak begitu mirip sih ini. Tapi setidaknya ini jauh lebih baik ketimbang lini sebelah yang mahal, tapi ya kayak gitulah. Dan ini bukan 3D print. Kalau SAF itu dia 3D print, tapi kalau ini kayak benar-benar di sculpt gitu. Ya, benar, ini di sculpt. Jadi bukan 3D print. Oke, kita langsung ke figurnya. Oke. Ini agak sedikit lucu sih kalau saya lihat ini. Kenapa lucu? Karena di bagian kepalanya itu, lehernya itu kayak nggak ada, kayak terkelup gitu kepalanya. Paham nggak? Lehernya itu kayak nggak ada kalau kita lihat kayak gini. Apalagi dia pakai armor ini kan, jadi kelihatan benar-benar ya terkelup gitulah kepalanya. Tapi ini bisa disiasati sih. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu detail dari Hasbro Power Rangers warna hijau ini. Oke, ini adalah Rangers kesukaan saya. Oke, pertama di bagian kepalanya kayaknya kurang dekat nih. Nah, oke, apa ini? Oh, bibirnya ada defek sedikit teman-teman. Jadi ada cat yang sepertinya ngelupas di bagian ini. Tapi saya nggak begitu khawatir sih kalau warna silver gini, tinggal di repaint aja sih udah beres masalahnya. Oke, di bagian kepalanya proporsinya saya suka. Jadi benar-benar persis seperti filmnya. Tapi walaupun kepalanya ini agak berbeda sama yang versi SAF. Saya pernah megang SAF. Kalau SAF tuh lebih ramping aja sih kepalanya. Tapi kalau yang Hasbro ini lebih besar kepalanya. Taring dari dinosaurusnya tetap ada melingkari dari bagian visir matanya. Kayak gini. Terus di bagian ininya juga ada juga Miss Pen-nya. Ada juga yang kayak gitu. Di bagian ini ya keren. Oke, ini bagian pokoknya kepalanya nih ya proporsi kayak gini lah. Cuman saya agak aneh bagian ininya sih, bagian lehernya. Kayak nggak ada lehernya gitu dia. Oke, ini cakep sih. Ada beberapa Miss Pen, ini juga ada yang ngelupas catnya, cat silvernya ngelupas ini. Ada warna hijau juga. Tapi ini bisa di repaint. Kayak di bagian belakangnya kayak gini, kotak gitu bentuknya. Ya, ada juga yang kayak gini ngotok. Sayang sekali ya. Berarti ini bisa dihapus dong harusnya. Tapi juga ya ini gampang sih, gampang bisa lah diperbaiki. Oke, bagian kepalanya nice. Oke, untuk Dragon Armornya ini warna emasnya dapat banget dengan ukiran-ukiran yang menurut saya rapi. Ini dan ini ada simbol-simbol dari dragonnya kayak gini. Kayak apa? Kayak tritula gitu di sini. Oke.
Di belakangnya kayak gini, dan ini karet teman-teman. Dan apalagi ini? Oke, ada defek lagi di sini. Ini sih nggak bisa diperbaiki. Ini kayak apa? Kayak bekas runnernya itu yang nggak rapi. Oke, ini sayang sekali. Tapi ini bahannya karet kok. Bahannya karet. Jadi ini bisa dicopot. Oh, harusnya kan Ranger hijau juga ada ketupatnya kan di dalam sini, warna putih. Jadi armor ini bisa dilepas dan bisa dipakai sama warna merah sama warna hitam juga kalau nggak salah itu. Dan ini kayaknya nggak di repaint deh. Di belakang juga nggak ada catnya. Ya itu tinggal di repaint aja sih. Nih, jadi di bagian dalamnya polos saja. Harusnya ada pen di dalamnya, pen putih itu yang bentuknya seperti ini, agar sama seperti Rangers yang lainnya. Tapi ya sebenarnya Dragon Armor ini bisa dicopot dan bisa dipakai kan ke teman-temannya yang lain. Dengan catatan dia harus di repaint dulu di bagian perutnya ini. Oke, berikutnya di bagian beltnya ada ukiran, ada scope-nya gitu. Dan walaupun nggak begitu detail, tapi ya ini bisa menggambarkan dari Dragon Ranger-nya lah ataupun Green Ranger-nya seperti itu. Oke, di sini ada detail emasnya, ada detail emas juga di sini, dan ini catnya rapi lah. Oke, nice. Di bagian scope-nya ini juga, di bagian artikulasi ini juga ada lekukan-lekukan seperti kain pada umumnya. Oke, juga dapat tempat untuk masukin pedangnya ataupun pistolnya. Ini kok nggak salah. Oh, ini buat daggernya, sorry, buat daggernya. Di bagian bootnya, oke, seperti itu detailnya. Dan ini pun juga hanya sekedar repaint aja ini. Jadi ini gampang sih kalau mau nge-repaint, terutama di bagian ini. Kalaupun kita mau jopotin si armor ini dipasang kamera misalkan, ya tinggal dibuka aja tangan-tangannya, kepalanya dibuka, lalu ini kita repaint. Bisa lah. Tapi lebih cocok dia sih yang pakai armor hijau ini. Oke, untuk detailnya nggak ada sesuatu yang spesial, hanya normal saja seperti Power Rangers pada umumnya. Berikutnya kita akan coba bagian artikulasinya. Oke, pertama kita coba di bagian kepalanya. masih lucu saya lihatnya, ini nggak ada lehernya gitu loh. Tuh, ini sudah saya tekan padahal tekan ke bawah, tapi berasa kayak nggak ada lehernya. Oke, kita coba putar 360 derajat, dia bisa saja seperti ini. Ke kiri dan ke kanan hanya kayak gini aja, jadi nggak ada sesuatu yang ekstrim. Menunduk ke bawah hanya sampai sini, mendongak ke atas dia lumayan bagus. Oke, bagian kepalanya normal seperti biasanya. Terus bagian tangannya karena nggak ada yang menghalangi, kayaknya bisa aja sih dia, cuman kok keras banget. Oke, ini ada join butterfly di sini, jadi bisa naik maju, tuh bisa kayak gitu. Ini bisa diputar bagian ototnya. Ini juga ada double joint di sini. Oke, asik. Ini semua bahannya, materialnya nih karet ya teman-teman. Jadi kalau jatuh pun dia nggak bakal patah, cuma lecet. Oke, ini bisa diputar seperti ini. Oke, kalau dia ke atas dia bisa. Oke, dia ke atas bisa 360 derajat. Berputar 360 derajat juga bisa. Oke, yang pastinya ini dia agak susah di sini nih, karena bagian ininya kayaknya mentok gitu dia. Jadi nggak bisa dipaksain telentang gitu tangannya. Berikutnya torso di perutnya ini bisa mendongak seperti ini. Ciri khasnya Marvel Legends ataupun Hasbro ya, dia ada join seperti ini. Saya nggak tahu namanya apa, tapi itu yang bisa bikin dia jadi kayang kayak gini. Menunduknya juga the best. Oke, bisa kayak gini jauh juga, karena tertolong oleh join yang ada di sini. Saya nggak tahu namanya apa. Yang tahu komen di bawah ya. Oke, berikutnya di bagian pahanya ini sudah pasti bisa diputar ini. Nah, bisa diputar 360 derajat. Bisa ke depan kan seperti ini. Ada double joinnya juga di sini. Oke. Bagian kaki kaki bisa diputar juga. Tingkat kemiringan juga bisa dimainkan, dan jauh sekali teman-teman tuh. Jauh sekali. Ini lebih baik daripada SAF. Kiri dan kanan juga ya cakep nih. Diputar kakinya juga. Oke, kakinya nggak bisa diputar ya, dia bisa gitu aja. Di bagian depan juga nggak ada artikulasinya, jadi ya hanya sampai sini aja. Bagian kakinya juga bisa digini kan. Wah, jadi kayak benar-benar balet gitu. Kiri dan kanan bisa, cuman ini agak keras. Nah, jadi bisa seperti melayang gini. Untuk artikulasi saya rasa tidak ada masalah dari sisi manapun. Ya setidaknya ini memenuhi standar untuk bisa pose-pose yang enak dilihat lah pokoknya. Oke, dari artikulasinya oke, aman lah. Nah, berikutnya kita akan coba mensiasati gimana caranya agar dia ini nggak kelihatan kayak berasa seperti lehernya itu nggak ada. Jadi caranya
Ini kita buka dulu. Nah, di bagian bawah sini kita kasih kapas ataupun glutak di bagian ini. Jadi kita nggak perlu masukin dia sampai sejauh-jauh gitu. Nah, kalau nggak mau dirapetin, tinggal kasih glutak aja di bagian sini terus dipasang kepalanya. Jadi nggak usah diklapkan gitu. Nah, kalau kayak gini kan benar-benar berasa seperti ada lehernya kan, cuman kepanjangan ya udah masukin dikit aja. Kayak gini. Nah, kayak gini udah lebih baik ketimbang yang tadi, bener nggak? Kan lebih baik ketimbang yang tadi karena lehernya itu benar-benar muncul. Nah, ini cakep nih kayak gini. Oke, sekarang kita coba pasang kepalanya si Tommy ya. Kepala Tommy mana nih? Bentar. Nah, kepala Tommy kalau kita pasang habis keras bentar. Nah, kalau dipasang HS Tommy-nya kita pasang full. Ini saya klopkan sampai benar-benar habis, dia cocok. Lehernya muncul. Karena kepala HS-nya kan sama kepala helmnya kan lumayan beda jauh kan ukurannya. Mungkin lehernya dibikin seperti ini karena ada kepala ininya, makanya proporsinya lebih pas. Ini jujur saya pasang habis loh, bukan pakai glutak ataupun apa. Tapi kalau mau ini yang proporsional, ini kita masukin kapas di bagian dalam sini agar dia tuh nggak begitu masuk ke dalam. Nah, jadi pasangnya dikit aja sih. Kayak gini sih udah pas sebenarnya. Cuman ya dia nggak nempel. Tapi kalau kita masukin, dia benar-benar kayak nggak ada lehernya. Jadi gitu caranya. Oke, ini adalah perbandingan antara SAF Vigor dan Hasbro Power Rangers. Ya ukurannya jauh lebih besar Power Rangers sih. Ya kan dia ukuran Marvel Legends itulah. Karena jujur saya nyesel kenapa nggak dari dulu saya beli kan, karena harga untuk Power Rangers terutama yang warna pink dan kuning itu bener-bener mahal sekali. Ini terulang kembali karena di SAF itu warna pink dan warna kuning itu yang harganya udah nggak ngotak. Masa untuk Ranger pink yang sekecil itu harganya 2 jutaan? Kan bener-bener bong-bong duit kan kalau beli. Saya kemarin sempat galau antara mau beli SAF ataupun Hasbro. Saya pilih yang mana? Saya pengennya SAF, cuman saya terlalu nggak tahu diri waktu itu. Jadi ya budget dan keinginan saya nggak sesuai lah. Dan di sini saya akhirnya memilih untuk membeli yang versi Hasbro-nya, di mana sekarang sudah lengkap dan akan saya lengkapi insya Allah. Semoga rezeki lancar dan kita diberi kesehatan. Makanya saya mulai membeli yang versi Green Ranger-nya dulu karena harganya yang paling murah ketimbang yang lain. Ini kalau teman-teman bisa dapetin dengan harga 350 itu memang harga wajar lah. Dan ini benar-benar cakep loh. Tuh, itu helmnya sudah saya kasih glutak bagian lehernya, jadi benar-benar muncul kan lehernya kan, nggak kayak tadi kan. Nah, jadi gitu caranya teman-teman. Ini saya juga diajarin sih sama teman-teman saya yang lainnya, kayak gitu caranya. Nah, jadi mungkin review kita kali ini hanya sampai sini aja, jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang sudah nonton video-video saya dan belum subscribe channel ini, ayolah di subscribe, beri saya energi. Kita sampaikan ke 10.000 subscriber mungkin tahun ini ya. Dan rencana saya insya Allah kalau ada rezeki nanti 5.000 subscriber saya ingin ngadain giveaway kecil-kecilan, nggak besar-besaran. Maklumlah saya bukan sultan, tapi saya ada rezeki sedikit buat teman-teman yang beruntung bisa dapetin hadiah dari saya. Itu mungkin target saya 5.000 subscriber bentar lagi kayaknya. Dan ditunggu aja. Oke, makanya di follow Instagram ini. Makanya di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu kalau saya upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830 karena itu ada sangkut pautnya dengan YouTube ini. Dan saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.